Setuju pakai banget, pemerintah harus tegas. Ustadz Suparman, pecat ASN pendukung khilafah, bahayanya sama dengan komunis. Pecat. Radikalisme itu kan baru dalam tahap pola pikir, belum dalam kondisi tataran tindakan gitu ya. Jadi memang yang penting adalah kita melihat pola pikir mereka seperti apa. Aparatur sipil negara atau PNS yang pro ideologi khilafah, termasuk juga tergabung dalam organisasi atau gerakan yang ingin menegakkan khilafah itu bisa dipecat. Nah, kalau kita lihat 23% sudah pola pikirnya dan pola ini sudah tidak paham kebangsaan, maka sebenarnya kita khawatir juga jangan-jangan ke depannya mereka akan naik lagi ininya. Sebuah video yang memperlihatkan pendakwa Ustadz Suparman Abdul Karim meminta kepada pemerintah untuk memecat aparatur sipil negara atau ASN pendukung khilafah viral di media sosial. Video Ustadz Suparman usul ke pemerintah pecat ASN pendukung khilafah itu viral usai diunggah pengguna Twitter Mikorokyo seperti terlihat pada Jumat 13 Mei 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut video ceramah Suparman Abdul Karim soal ASN pendukung khilafah itu sebagai kuliah pagi hari. Terlihat dalam video itu tampak awalnya Ustadz Suparman membahas kembali usulan dari GP Ansor kepada pemerintah terkait revisi Undang-Undang ASN. Kata Ustadz Suparman, Gerakan Pemuda Ansor pernah mengusulkan ke pemerintah agar undang-undang tentang aparatur sipil negara bisa direvisi agar PNS yang pro ideologi khilafah itu bisa dipecat. Menurutnya, tak hanya ASN pro khilafah saja yang harus dipecat, tetapi juga pegawai BUMN yang sudah terindikasi mendukung sistem pemerintahan Islam itu. Selain ASN dan pegawai BUMN, menurut Suparman, oknum TNI Polri yang disinyalir mendukung khilafah juga harus dipecat. Dia berkata, menurut saya ini tidak hanya berlaku untuk ASN juga, termasuk kepada pegawai BUMN yang pro ideologi khilafah, termasuk juga oknum anggota Polri maupun oknum anggota TNI. Ia pun mengatakan, usulan itu sangat krusial lantaran ideologi dan gerakan khilafah bahayanya sama dengan komunis. Menurut Ustadz Suparman, gerakan komunis sangat jelas mengancam keutuhan NKRI sama halnya dengan khilafah. Oleh karenanya, ASN yang mendukung ideologi khilafah harus dipecat. Dia berkata, mengapa usulan ini menjadi krusial dikarenakan ideologi dari gerakan khilafah bahayanya sama dengan komunisme. Komunis di Republik ini baik ideologi ataupun gerakannya, ajarannya, ataupun aksinya mengancam keutuhan NKRI persis dengan gerakan khilafah. Artinya, politik pecah belah di Veda et Impera itu berlaku. Jadi, kalau kita mau kuat dan selamat, kita semua, saudara-saudara, semua sivitas ini, golongan pemimpin, karena saudara adalah golongan pemimpin, saudara bagian dari mungkin 1%. Mengapa pendakwah-pendakwah yang provokatif itu eksis, Pak? Sebab utamanya satu, karena dielu-elukan oleh pendukungnya. Kita harus mengerti bahwa kita selalu akan dipecah belah. Jadi hati-hatilah. Kalau saya selalu ingin bahwa kita selalu harus menjaga kerukunan, ketenangan. Politik kita boleh bersaing dengan keras, tapi di ujungnya kita harus cool dan kita harus menganggap semua pihak adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Wah, setuju pakai banget dengan Ustadz Suparman. Pemerintah memang harus melakukan profiling secara cermat. Berikutnya, profiling cermat juga harus diinstruksikan oleh Menteri BUMN ataupun Menpan RB terhadap calon pegawai ataupun pegawai yang sudah bekerja. Kalau ada indikasi mereka pro HTI dan pro khilafah, ada baiknya tak diterima ataupun diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini berlaku untuk siapa saja, sebab simpatisan HTI dan khilafah banyak bertebaran di kementerian-kementerian ataupun BUMN. Salah satu indikasinya dari seringnya muncul nama penceramah di masjid-masjid kementerian ataupun BUMN yang merupakan pendukung khilafah atau simpatisan HTI. Jadi ini bukan melarang adanya kegiatan majelis taklim di kementerian ataupun BUMN. Sama sekali tidak seperti itu. Silakan menggelar, tapi pastikan bahwa penceramah yang diundang bukanlah antek HTI atau ulama pro khilafah. Itu saja.
Agama lain pun harus diberi porsi yang sama. Kalau ada musola atau masjid untuk yang muslim, mestinya ada pula prayer room untuk yang beragama lain. Ada pula kegiatan semacam kebaktian sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga semua merasa diayomi dan punya hak yang sama di lingkungan pergaulan kantor. Gak ada salahnya juga kalau dibuat mekanisme untuk menelusuri sosial media para ASN. Gak, ini bukan kurang kerjaan ya, justru ini sangat penting. Atau dibuat hotline saja alias saluran resmi pengaduan kalau misalnya ditemukan postingan ASN atau pasangannya yang memuat unsur sara, hoax, hate speech, radikalisme, makar, dan sebagainya. Mungkin bisa jadi sebenarnya selama ini sudah ada, tapi sosialisasinya kok rasanya masih kurang. Ini bukan upaya mematikan kebebasan berserikat ataupun berpendapat. Sebagai masyarakat, tentu kita maunya para ASN yang digaji dari uang rakyat ini malah jadi duri dalam daging terhadap pemerintah dan negara, apalagi kalau sampai mengganggu profesionalisme. Bagaimana kalau saat bekerja profesional, tapi di luar mereka suka membuat status nyinyir karena ketidaksukaan? Begini loh, mereka ini kan sebagai ASN sebenarnya juga representasi pemerintah. Kalau mereka menjelek-jelekan pemerintah, menyalah-nyalahkan, sebetulnya justru itu lebih menunjukkan karakter mereka ketimbang reputasi pemerintah itu sendiri. Instansi-instansi pemerintah harus bersih-bersih diri dari pengaruh HTI dan para simpatisannya. Toh, organisasi itu juga sudah dibubarkan, bukan? ASN-ASN baru mumpung belum terkontaminasi simpatisan HTI yang sudah eksis duluan di kantor, ada baiknya mendapatkan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan secara lebih dalam saat masa-masa prajab yang lama pun mungkin juga sudah butuh direfresh kembali pemahamannya. Quote hari ini, ideologi khilafah bertentangan dengan semangat persatuan di Indonesia. Jangan lengah, tetap tegas tolak khilafah. Bagaimana menurut Anda? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Presiden Jokowi versus para pejabat tak becus, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Bicara soal kinerja aparatur sipil negara atau ASN, kita tahu bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Citra buruk memang sudah melekat ke dalam diri para ASN. Itu hasil pengalaman bertahun-tahun yang sudah berpengalaman berurusan dengan kantor-kantor pemerintah, misalnya dalam soal perizinan pasti paham. Walaupun kita anti korupsi, namun kalau tanpa uang pelicin, urusan tidak bakal kelar. Serba salah kan? Akhirnya ia terpaksa mengikuti arus memberi uang administrasi yang pasti akan masuk kantong mereka sendiri. Saya juga ingat dengan cerita dari teman tentang bagaimana kinerja ASN di sebuah kementerian yang disekolahkan negara hingga S2 ke luar negeri, kerjaannya hanya main catur di kantor. Kantor pun sepi, jauhlah dari kesibukan yang biasa kita lihat di kantor perusahaan swasta. Itu dulu sih, beberapa tahun silam. Kalau sekarang katanya kinerja ASN sudah jauh lebih baik, ditambah dengan aturan-aturan yang digunakan untuk memonitor kinerja mereka dan birokrasi yang makin ringkas. Poin saya adalah, jutaan ASN di seluruh Indonesia sudah terbiasa dengan cara kerja model Orde Baru, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Baru ketika Jokowi jadi presiden, mulai ada pergerakan untuk memangkas birokrasi dan memicu, atau bisa dibaca memecut kinerja ASN. Di perkotaan bisa jadi cara kerja ASN sudah berubah, tapi di daerah hingga pelosok bagaimana? Lihat saja di berbagai pemberitaan, ada saja kasus ASN masih melakukan pungli dari jajaran pegawai hingga ke pejabatnya. Kasus korupsi juga masih ada saja kan? Apalagi sebagai negara demokrasi. Kita mengadakan pemilihan umum dari posisi lurah atau kepala desa hingga Presiden Republik Indonesia, yang mana kepopuleran kadang lebih menang ketimbang kemampuan. Nah, warisan kinerja cara lama yang buruk itu dan kemampuan memimpin yang kurang, serta niat memimpin yang tidak setulusnya untuk kepentingan rakyat, akan menuai hasil yang nyata. Ketika bangsa dan negara ini menghadapi perang besar melawan pandemi global, rakyatlah yang akhirnya menanggung akibat buruknya. Kita tahu segercep apa Presiden Jokowi itu bekerja, kecepatannya tinggi. Saya yakin bahwa ekspektasi Presiden Jokowi terhadap jajarannya dan juga ASN di seluruh Indonesia pasti juga tinggi. Jangan disamakan dengan sang mantan yang terbiasa berkata, "Saya prihatin," lalu mengarang lagu. Presiden Jokowi tidak punya waktu buat hal-hal receh seperti itu. Kita saksikan sendiri bagaimana cepatnya Indonesia mendapatkan vaksin COVID dalam jumlah yang besar, lebih dulu ketimbang negara-negara tetangga.
Sementara negara lain masih ada yang baru bisa mendapatkan vaksin setelah mendapatkan bantuan dari negara produsen. Bahkan sempat ada embargo vaksin di negara-negara tertentu seperti India yang menyebabkan tersendatnya suplai vaksin dunia. Indonesia, beberapa hari lalu Presiden Jokowi menyebut jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia sudah mencapai 137 juta dosis. Segitu banyaknya. Namun yang disuntikan baru sekitar 54 juta dosis. Segitu sedikitnya. Artinya, ada sesuatu yang salah dalam proses distribusi dan vaksinisasi ini. Ada stok vaksin yang tertimbun dan tidak bergerak. Apakah karena masyarakat masih ada yang takut divaksin? Bisa saja. Tapi kan itu bisa didekati dengan cara persuasif oleh para pemimpin daerah. Bisa dengan mengajak para ulama untuk mendekati masyarakat agar tidak takut divaksin. Kalau ada ulama yang justru anti vaksin, ya polisikan saja. Saya kira jumlah yang anti vaksin masih lebih sedikit ketimbang jumlah yang masih bisa dirayu buat divaksin. Emak-emak sudah bisa memvaksin anak-anak di puskesmas atau posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia kan? Semua tergantung para pemimpin daerah. Presiden sudah memberikan contoh. Tinggal diikuti saja, negara kita sudah tidak dalam kondisi berkonflik seperti misalnya di Myanmar atau Afghanistan. Ada Polri dan TNI yang siap membantu. Terus masalahnya di mana? Ya balik lagi ke kinerja para pejabat daerah dan juga jajaran ASN di sana. Bukan hanya soal vaksin, Presiden Jokowi mengungkapkan hal lain yang bagi saya sangat memprihatinkan. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2021, masih dalam kondisi pandemi dan pemulihan ekonomi. Kita harus bersyukur bahwa negara masih punya anggaran besar untuk membantu rakyat melalui masa-masa sulit ini. Tapi apa yang terjadi? Penggunaan anggaran itu ternyata tidak sebesar yang ditargetkan. Inilah yang dipaparkan dan disemprotkan oleh Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan kepada para kepala daerah pada hari Senin lalu 19 Juli. Anggaran perlindungan sosial untuk penanganan COVID sudah ada sebesar 12,1 triliun rupiah. Namun yang direalisasikan tidak sampai 20%-nya, hanya mencapai 2,3 triliun rupiah. Ada lagi dana desa yang totalnya mencapai 72 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 28 triliun rupiah bisa dipakai untuk anggaran bantuan langsung tunai atau BLT. Namun yang tersalurkan baru sebesar 5,6 triliun rupiah, kurang dari 25%. Kemudian ada lagi, anggaran bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk 514 kabupaten, kota, dan juga provinsi. Totalnya sebesar 13,3 triliun rupiah. Namun yang terrealisasi baru sebesar 2,3 triliun rupiah, tidak sampai 20%-nya. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa rakyat sedang menunggu segala bantuan itu. Oleh sebab itu, Presiden meminta agar para kepala daerah segera mempercepat realisasi anggaran itu. Menyampaikannya ke rakyat yang sangat membutuhkan, rakyat sekarang sedang menjerit. Dananya ada, bukannya tidak ada. Pemerintah pusat sudah memberikan, bukannya menahan atau meniadakan. Tapi mengapa penyalurannya mampet? Di berbagai berita media, sudah banyak anggota masyarakat yang nampak melawan aparat ketika sedang melakukan kegiatan PPKM. Itu mencerminkan rasa frustasi. Masa para kepala daerah ini tidak paham? Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian juga telah memberikan peringatan keras kepada 19 gubernur dan 410 bupati atau wali kota terkait kurangnya realisasi bantuan operasional kesehatan dan insentif tenaga kesehatan di berbagai daerah. Ke-19 provinsi yang mendapat teguran adalah Aceh, Sumbar, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Bangka Belitung, Jabar, Yogyakarta, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sebanyak itu dan separah itu. Sementara di sisi lain, ada sekelompok elit politik yang sedang memancing di air keruh. Demi kepentingan politiknya masing-masing, berbagai tudingan dan kritik mereka lemparkan ke Presiden Jokowi. Dan ujung-ujungnya mereka minta Presiden Jokowi mundur saja. Padahal kalau ditanya balik ke mereka, apa kontribusi mereka terhadap penanganan pandemi? Saya yakin mereka akan kesulitan untuk menjawabnya. Juga kalau ditanya, siapa yang bisa menggantikan Jokowi yang kinerjanya melebihi Jokowi? Emang ada? Jadi kinerja para pejabat di daerah ternyata masih terperangkap dengan pola lama, yakni kelambanan yang luar biasa. Ditambah dengan kurangnya sense of crisis dan kurangnya kedekatan dengan warga masyarakat masing-masing. Menyebabkan apa yang sudah dirancang pemerintah pusat jadi kurang efektif dan terbatas manfaatnya. Seakan Presiden Jokowi tidak hanya
hanya sedang melawan pandemi, juga harus melawan buruknya kinerja para pejabat dan juga jajaran ASN. Betapa berat beban yang sedang dipukul oleh Presiden Jokowi. Namun saya yakin Presiden Jokowi akan mampu memicu dan memecut kinerja mereka. Perlu waktu dan perlu dibantu oleh jajaran kementerian. Kalau tidak bisa dipacu lagi, ya sudah, pecat saja. Salu dari kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Tak tahu malu, Demokrat malah lempar bola panas Hambalang ke Jokowi. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Kalau saya menyebut Demokrat atau SBY, apa yang ada di benak Anda pertama kali? Pasti banyak, tapi tidak akan jauh-jauh dari kata prihatin, mangkrak, dan mahakarya Candi Hambalang. Ini bukan saya yang bilang, hanya pengamatan saya selama bertahun-tahun ketika publik menyindir kelompok ini. Apalagi, soal Hambalang entah kenapa ini sudah melekat erat dengan mereka. Sudah jadi semacam hak paten, dan ini jugalah yang membuat mereka jengah dan jadi seperti cacing kepanasan tiap kali disinggung soal itu. Baru-baru ini Demokrat mulai jengah karena terus disalahkan terkait kasus korupsi Hambalang yang terjadi di masa pemerintahan SBY. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat Hersaki Mahendra mengatakan, pembangunan Hambalang bisa dilanjutkan pada masa Presiden Jokowi, dan dia menyebut Presiden Jokowi yang membuat proyek tersebut mangkrak. Hambalang bisa diteruskan, tapi dibuat jadi candi oleh Presiden Jokowi. Katanya, merespon sindiran dari Denny Siregar yang menyebut kasus Hambalang akan selamanya muncul dalam hidup SBY. Kadar Partai Demokrat lainnya Yan Harahap juga menyebut kasus Hambalang telah selesai dan KPK telah menyerahkan kepada Jokowi untuk dapat diteruskan pembangunannya, tetapi tak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Sengaja dimangkrakan. Wallahu a'lam. Jadi dapat disimpulkan yang bikin mangkrak Hambalang adalah Pak Jokowi, kata Yan Harahap. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtar yang menyebut sudah jadi kewajiban pemimpin setelah SBY untuk melanjutkan pembangunan Hambalang, karena di sisa era SBY tak bisa atau boleh dilanjutkan karena masih dalam proses hukum. Jika hingga akhir 2024 tak selesai, kita tahu siapa yang bikin ini mangkrak, katanya. Memang sih, KPK sudah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Pada awal tahun ini, Menpora Zainuddin Amali juga mengatakan ada rencana untuk melanjutkan pembangunan Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit yang sudah siap bertanding. Tapi menurut saya tidak segampang itu, karena bangunan tersebut sudah lama mangkrak dan harus dilakukan audit fisik bangunan. Karena ada kabar yang mengatakan bangunan tersebut sebagian ambruk dan amblas, entah karena konstruksi yang tidak sesuai spek atau faktor alam. Intinya, bangunan ini memang sudah bermasalah sehingga dihentikan, terutama masalah hukum sehingga banyak yang terlibat di dalamnya. Maklum bro, proyek triliunan sih. Melibatkan siapa? Silahkan cek sendiri dari partai mana. Tapi Demokrat ini benar-benar tak tahu malu. Kadernya kompak dan seragam membela partainya dan SBY dari isu Hambalang dan tanpa malu melemparkan kesalahan ke Jokowi. Partai ini memang pantas nyungsep, karena memang kebanyakan kadernya terlalu munafik dan tak becus dalam menanggapi sesuatu. Ada yang sebagian tak beres. Wajar, partai ini makin lama makin nyungsep perolehan suaranya. Dari angka 20% hingga nyungsep menjadi 7% di tahun 2019. Mudah-mudahan, kalau begitu terus cara Demokrat bertingkah kayak bocah, suaranya bisa mencapai rekor 3%-an di tahun 2024. Sehingga sang ketum bakal merengek dan tak bisa tidur nyenyak, membayangkan kursi presiden yang tak terjangkau. Masa kualitas Demokrat makin murahan begini. Jelas-jelas ini adalah upaya lempar masalah, yaitu sebab dan akar masalah ke orang lain. Hambalang dulu dihentikan karena masalah hukum. Kok bisa? Tanyalah pada Demokrat. Kalau tidak ada masalah itu, sudah pasti Hambalang tidak akan jadi bangunan angker. Kalau perencanaan bagus dan teliti, tidak akan bermasalah secara hukum. Jadi, sumber salah itu jelas ada di era SBY. Lucu ya, ada yang baru-baru ini mengatakan lelahmu adalah lelahku, tapi salahmu bukan salahku. Prat, Jokowi tidak punya kewajiban melanjutkan itu. Apalagi katanya butuh audit fisik yang artinya bangunan itu belum tentu layak untuk dilanjutkan. Saya pribadi saja pesimis Hambalang bisa dilanjutkan kalau kelihatan kondisi bangunannya. Dan kalaupun dilanjutkan dan diselesaikan, Demokrat yang muka tebal itu pasti akan bangga mengatakan itu adalah mahakarya era SBY. Bangganya pasti menggelikan. Bayangkan, SBY muncul sedetik doang di film aja berisiknya salah SBY memenangkan Oscar kategori aktor terbaik. Mau salahkan Jokowi ya silahkan, tapi itu tidak akan mengubah takdir dan juga pemikiran publik bahwa Hambalang itu sudah erat dengan era SBY. Bisa menyangkal, tapi keyakinan publik sudah terbentuk. Bagaimana menurut Anda?